Halo teman-teman, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, kita akan memulai ibadah online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Lause saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kebaktian ini agar kita dapat lancar ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kalian sudah menyapa Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh kekayaan, kuasa, dan bahkan kreativitas. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya. Seperti Nabi Nuh yang dijanjikan untuk membuat bahtera agar dia bisa selamat bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang. Akhirnya ada banjir yang muncul selama 40 hari dan 40 malam. Karena itu kita tidak boleh menyerah. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Tuhan memberkati kalian dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, dan kesenangan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mohon berkat Tuhan supaya kami bisa mengerti cerita firman-Mu. Kami bisa mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah ya, dan janji Tuhan itu adalah pasti digenapi, pasti Tuhan menepatinya. Kami percaya kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Tolonglah kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan kami dapat makin mengasihi Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Dan terus kami makin cinta untuk mengenal Tuhan. Berkati, pakai kami semuanya menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mohon pengurapan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera, kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang.
Sepertinya ini yang terakhir. Adik-adik, berapa tahun yang lalu ya, Lause Daniel mendapatkan hadiah sebuah kapal. Nah, kapal ini dibuat dari stick ice cream. Ya, terbuat dari apa? Stick ice cream ya, yang kalian makan es krim lalu dibuang. Nah, kapal ini dibuat oleh temannya Lause Daniel selama beberapa bulan adik-adik ya, 2 bulan lebih dia buat kapal ini. Nah, kapal ini kemudian dihadiahkan kepada Lause Daniel. Nah, adik-adik, kapal ini untuk apa? Ya tentu untuk berlayar di lautan, di sungai, ya. Nah, suatu hari adik-adik ya, suatu hari Nuh disuruh buat kapal oleh Tuhan. Ya, Nuh disuruh buat kapal oleh Tuhan. Mengapa ya Tuhan suruh buat kapal? Nuh, ya, seorang yang mengasihi Tuhan dan takut Tuhan. Kenapa Nuh disuruh buat kapal? Karena pada waktu itu adik-adik ya, orang yang hidup di zaman Nuh itu orang-orangnya menjadi banyak orang-orang yang jahat ya, seperti dunia zaman sekarang ini ya adik-adik ya. Kalau kita melihat waktu Adam dan Hawa, Tuhan buat Adam dan Hawa itu dibuat dengan sangat baik. Ciptaan Tuhan yang sangat mulia, indah, ya, relasi dengan Tuhan sangat baik. Tapi kemudian ketika suatu waktu iblis, ya, menggoda Adam dan Hawa untuk tidak taat, Adam dan Hawa itu lebih nurut kepada iblis daripada mendengarkan suara Tuhan. Lalu kemudian dosa masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tempat yang indah, yang baik. Nah, masuk ke dalam dunia ini. Nah, lalu adik-adik ya, setelah keturunannya banyak dari Adam dan Hawa ini, lalu kemudian keturunannya itu banyak yang jahat adik-adik ya. Nah, ada Nuh di situ ya, waktu zamannya Nuh, keturunannya ini banyak yang berbuat jahat seperti zaman sekarang, misalnya merampok, ada orang merampok, ada orang berjudi, ada orang membunuh, orang menipu satu dengan yang lainnya ya. Lause Daniel tahu ada orang yang ditipu ratusan juta ya, ada yang ditipu sampai miliaran, dan tentu orang yang ditipu itu nangis, sedih ya. Nah, seperti gambaran itulah kondisi di zamannya Nuh ya, seperti zaman sekarang yang banyak kejahatan ya, pencurian, saling memukul, saling menyakiti, kata-katanya saling melukai ya adik-adik. Itu zaman yang ada di zaman Nuh. Kemudian Tuhan itu sedih hatinya dan dia mau kasih hukuman. Ya, dia mau kasih hukuman kepada orang-orang yang jahat ini ya. Tapi Tuhan berkasih karunia kepada Nuh dan keluarganya ya. Nuh disuruh oleh Tuhan, Nuh, ya Tuhan, kamu buat kapal. Ya Tuhan, karena aku akan menghukum orang-orang yang ada di sini yang tidak nurut sama aku. Ya Tuhan, kamu buat ukurannya sekian, sekian, sekian. Ya Tuhan, ya ukurannya besar adik-adik ya.
panjangnya sekitar 30 meter, ya ada yang mengatakan 45 meter, lebarnya ya 30 meter, 45 meter sekitar itu, 30 meter, ada yang mengatakan 30 meter, ada yang mengatakan 45 meter, panjangnya 170 meter, ya tingginya 3 tingkat, ya ada seperti 3 tingkat itu seperti kalau zaman sekarang katanya seperti bangunan yang berlantai 7. Ya, jadi cukup besar. Nah, lalu Nuh taat sama Tuhan ya. Nuh taat, Nuh dengar suara Tuhan, dia percaya bahwa nanti orang-orang ini akan dihukum. Ya, yang nurut mau masuk kapalnya akan selamat, tidak mendapat hukumannya Tuhan. Lalu Nuh membuat kapal itu deh ya. Selama berapa lama? Adik-adik, Nuh mentaati Tuhan itu dia buat kapal selama sekitar antara 100 tahun sampai 120 tahun. Lama sekali adik-adik ya. Tentunya banyak orang melihat di situ. Mereka mencemooh ya. Kenapa Nuh buat kapalnya di darat? Orang bodoh ini ya. Nuhnya dicemooh ya. Tapi Nuhnya bersama anak-anaknya ya. Dia punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Bersama istri-istrinya, ada 3 ya istrinya. Ada istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet, dan istrinya Nuh. Mereka membuat kapal bersama-sama. Nah, selesai kapal itu jadi, nah Tuhan kasih perintah. Tuhan kasih perintah. Perintahnya adalah, Nuh, kamu bawa masuk anak-anakmu dan seluruh keluarganya, dan bawa masuk istri, dan bawa masuk binatang-binatang sepasang-sepasang. Sepasang itu jantan dan betina ya. Ini binatangnya. Misalnya jerapah, binatang sepasang, jantan dan betina ya. 7 pasang ya, 7 pasang yang binatang halal dan 1 pasang binatang yang haram. 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Artinya yang halal itu boleh dipersembahkan kepada Tuhan, yang haram tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Pengertiannya begitu. Nah, sesudah kapalnya jadi, ya, orang-orang tidak mau mendengarkan suaranya Nuh untuk masuk ke kapal ini supaya nanti ada badai, banjir, hujan yang panjang. Mereka tidak mau dengerin, ya. Mereka akhirnya tidak mau mendengarkan. Akhirnya Nuh dan keluarganya masuk ya. Nah, tapi sebelum itu juga binatang-binatang masuk ya. Nih binatang, ayo binatang dikumpulkan. Kemudian jerapah masuk ya. Kemudian ada kuda sepasang, wah masuk begitu ya. Lalu kemudian binatang ini harimau ya masuk ya, ada yang tentu ada singa begitu ya. Kemudian panda masuk ya. Itu kemudian beruang masuk begitu ya, yang sepasang-sepasang. Kemudian ada kijang masuk sepasang-sepasang ya. Kemudian onta masuk, kita bisa lihat sampai sekarang ya. Kanguru masuk ya. Kemudian kuda zebra masuk. Kemudian ada babi juga masuk. Nah, tidak kalah lagi burung-burung juga masuk ya. Nah, selesai masuk semua binatang sepasang-sepasang itu ya, mereka di dalamnya itu ada tempatnya masing-masing. Ya, disiapkan makanan. Semua sudah disiapkan. Kemudian setelah masuk, lalu kemudian pintunya ditutup. Setelah pintunya ditutup adik-adik ya, kemudian Tuhan mengirimkan hujan yang deras sekali ya. Hujan yang deras sekali, dan kemudian hujan yang panjang sampai akhirnya menutupi gunung-gunung adik-adik ya. Hujan yang panjang ini menutupi gunung-gunung. Tentu semua yang ada di bumi ya, orang-orang yang ada itu meninggal semuanya adik-adik ya. Nah, lalu kemudian
Berapa lama Nuh bersama binatang-binatang, bersama dengan keluarganya di sana? Sekitar 1 tahun, adik-adik ya. Sekitar 1 tahun ada di dalam kapal. Nah, itu yang hebat adalah makanannya bisa cukup ya. Semua binatang dapat cukup makanan. Keluarga Nuh juga cukup semua bersama dengan keluarganya. Itu hebat pemeliharaan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, lalu kemudian ketika sudah Nuh melihat ini kelihatannya sudah mulai reda ini ya, dia lepaskan burung gagak. Ternyata burung gagaknya kembali ya. Wah, ini berarti masih belum. Lalu kemudian berapa waktu lagi dia lepaskan burung merpati. Burung merpati dilepaskan, ternyata burung merpatinya membawa tanaman ya di mulutnya. Wah, Nuh tahu ini airnya sudah turun ya, tapi masih belum sampai selesai. Kemudian Tuhan bekerja itu ya, meniupkan angin yang besar, lalu kemudian air itu, bumi betul-betul kering. Nah, ketika itu kemudian Nuh melepaskan burung merpati. Ketika burung itu terbang, dia menemukan tempat, menemukan buat sarang dan tidak kembali. Nah, lalu Nuh tahu ini bumi sudah kering dan dia keluar dengan seluruh binatang, dengan seluruh keluarganya ya, karena Tuhan memang menciptakan kita manusia untuk bisa jalan ya, punya rumah ya, membuat bercocok tanam, bekerja di darat ya, itu yang Tuhan buat. Nah, adik-adik, Nuh menjadi pahlawan iman ya. Ngomong-ngomong, kapalnya ini mendarat di Gunung Ararat ya adik-adik, sekarang ini di Turki. Nah, itu 5.000 meter dari atas permukaan laut ya adik-adik ya, tempat yang sangat sulit dijangkau. Nah, itulah tempat yang sampai sekarang. Jadi ini kisah yang benar-benar terjadi. Nah, dengan kapal ini adik-adik ya, dengan kapal ini Tuhan itu menyelamatkan Nuh sekeluarga. Nah, adik-adik sekalian, kita mau melihat di dalam Alkitab adik-adik, setelah Nuh keluar dari kapal, ya, dari bahtera, kemudian dia menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh yang bunyinya begini ya, setelah kapal itu keluar ya, Tuhan itu membuat perjanjian dengan Nuh di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-11 ya. Tuhan berjanji begini, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan kamu." Tuhan janjinya Tuhan itu Tuhan kasih pelangi ya, merah ya, ada warna-warna merah, hijau ya, warna pelangi ya yang di langit. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu adalah ya dan amin adik-adik ya. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan menepati. Sampai sekarang tidak ada air bah lagi ya. Janji Tuhan menepati. Air bah itu banjir yang besar sampai seluruh bumi tenggelam, tidak ada lagi ya. Kalau banjir-banjir kecil di tempat-tempat tertentu masih ada. Nah, adik-adik, Nuh itu pahlawan iman. Nah, adik-adik, kita juga punya pahlawan iman yang lain. Pahlawan iman kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Juga Tuhan menjanjikan siapa yang percaya Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan selamat
sama seperti kapal Nuh yang masuk di dalam kapal itu akan selamat, tidak akan mati. Begitu juga yang kita Tuhan Yesus, begitu juga dengan kita, Tuhan Yesus itu pahlawan kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus seperti bahtera seperti ini, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus seperti Nuh tinggal di dalam bahtera, dia selamat bersama seluruh keluarganya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus di dalam kita, terima Tuhan Yesus, maka kita akan selamat sampai kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan selama-lamanya tinggal ketika kita suatu hari dipanggil Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Kita selamat selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, adik-adik, biarlah adik-adik mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini adalah juru selamat kita, pahlawan kita yang menyelamatkan kita. Ya, marilah adik-adik boleh terus setia mencintai Tuhan Yesus, mencintai firman-Nya yang benar, janji-janji Tuhan itu benar dan tidak pernah Tuhan berbohong kepada kita. Maukah adik-adik mencintai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, rajin mendengarkan kebaktian sekolah minggu, ya, membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Adik-adik, kita akan lihat bacaan ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat yang ke-13b ya, yang bunyinya, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu saya ulangi lagi ya, Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita tentang Nuh yang boleh mentaati Tuhan. Biarlah kami dalam hidup ini selalu mentaati Tuhan, karena kami tahu Tuhan, perintah-perintah-Mu adalah untuk membawa keselamatan buat kami. Ketika Yesus datang diberikan kepada kami, Tuhan Yesus boleh datang mengampuni seluruh dosa kami, sehingga kami juga diselamatkan. Tolong kami setia mentaati-Mu, berkati kami yang masih kecil ini supaya terus mempunyai hati yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi yang mau mengirimkan persembahan bisa dikirim di rekening di atas ini ya. Bye. And again I say rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice, rejoice, rejoice. And again I say rejoice, rejoice, rejoice. And again I say rejoice, 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 rejoice in the Lord always. And again I say rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice, rejoice, rejoice. 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 And again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice.
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice.